Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang berjumpa kembali di Perempuan Bicara. Setiap Jumat malam, 1 jam ke depan kita akan bahas tentang isu yang pasti mudah-mudahan sangat bermanfaat nanti untuk pembelajaran kita semua. Nah, tapi sebelum kita memulai perbincangan kita malam hari ini, izinkan saya juga memberikan ucapan bela sungkawa dan doa yang sedalam-dalamnya untuk kepergian Muhammad Nur Kakiki, salah satu kru TV One yang minggu lalu setelah Perempuan Bicara selesai kemudian berpulang ke rahmatullah. Usia 33 tahun, selama ini sudah bersama dengan TV One, mungkin sudah bertahun-tahun. Kami mengucapkan belasungkawa juga untuk keluarga yang ditinggalkan di Brebes. Nah, ini tentu mudah-mudahan menjadi semangat juga ya bagi kita semua para pekerja yang juga punya semangat juang begitu ya. Jadi kita doakan kepada keluarga Nur Hakiki supaya dikuatkan. Baik, kita akan bicara tentang modus eksploitasi seksual. Staycation dulu, perpanjangan kontrak kemudian. Itu judul kita malam hari ini dan saya harus perkenalkan dulu narasumber saya yang pertama. Secara hukum mungkin semua korban begitu ya, saksi atau saksi korban begitu ya, dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu dilindungi oleh undang-undang dan boleh saja menutupi identitasnya. Itu juga dilakukan oleh TV One begitu ya, kami memblurkan identitas dan lain-lain untuk menghormati. Namun pada malam hari ini Mbak Ade sebagai pelapor begitu ya, memilih untuk kemudian tidak bermasalah untuk menunjukkan wajah dari Mbak Ade begitu ya. Kami terima kasih Mbak Ade mau speak up di Perempuan Bicara dan hadir secara langsung begitu ya untuk membahas apa yang terjadi. Apalagi kita sudah ikuti perjalanan mulai dari pelaporan sampai saat ini sudah BAP dan pemeriksaan dan lain-lain. Tinggal bagaimana Anda nanti bertarung begitu ya, melawan pelaku atau mungkin terlapor, saya bisa katakan terlapor ya, terduga pelaku, pelapor atau terlapor yang melakukan hal itu kepada Anda. Pasti ada pembuktian. Nah, selain Mbak Ade, terima kasih Mbak Ade sudah di sini. Kami turut prihatin dan kita akan bahas ini. Ada di sebelah kiri saya Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suwari sebagai praktisi kepolisian. Ibu Sri Suwari, apa kabar? Kabar baik, selamat malam Balkis dan pemirsa. Malam Ibu, mohon maaf ya Bu, setiap mengundang selalu ada berita buruk tentang perempuan dan lain-lain begitu. Tapi inilah faktanya. Ya, semoga dari keburukan itu memberikan pelajaran berharga. Baik Ibu Sri, dan sebelah kirinya lagi ada Mbak Andi Yandriani, Ketua Komnas Perempuan yang sangat sibuk dan semakin sibuk pasti dengan masih aja terus kasus ya yang bergulir. Mbak Andi, apa kabar? Baik, selamat malam juga Mbak Balkis dan juga salam Indonesia yang Bhinneka untuk kita semuanya. Baik, Kasus-kasus memang selalu dilaporkan ya betul dari waktu sekali, ke waktu. Betul sekali. Oke, kami juga mengundang perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Namun karena Ibu Hayani Romondang sebagai Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker sedang menjalankan tugas yang akan bersama kita melalui Zoom begitu ya, virtual, yaitu Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afriansyah Nur. Bapak Afriansyah, selamat malam. Nanti akan bergabung dengan kita untuk membahas soal kasus ini. Baik, yang pertama kita berikan dulu informasi yang akan menjelaskan duduk perkaranya. Demi perpanjangan kontrak kerja seorang karyawati di Bekasi, Ade diajak staycation atau menginap di hotel oleh pimpinan perusahaan tempatnya bekerja. Setelah diterima kerja pada November 2022, pelaku yang merupakan manajer outsourcing kerap merayu korban, mulai dari mengajak jalan hingga berhubungan seks. Korban selalu menolak dengan berbagai alasan, hingga pelaku mengancam tidak akan memperpanjang kontrak kerja jika korban menolak ajakan untuk staycation. Saat ini polisi tengah memeriksa pelaku. Pelaku sempat meminta maaf saat korban melaporkannya ke polisi. Berdasarkan International Labour Organization, 70,93% pekerja Indonesia pernah menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. 42,55% pekerja hanya diam dan tidak tahu harus berbuat apa setelah mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Angka yang sangat tinggi, 70% lebih. Tapi saya pertama langsungin ke Mbak Ade. Mbak Ade sudah hampir beberapa hari ya ini ya, mungkin sudah hampir sepekan ya, kasus ini berjalan. Yang pertama mungkin yang harus kami tanyakan ke Mbak Ade, mengapa memilih bersuara dan kemudian saat ini Anda berani untuk speak up di Perempuan Bicara?
Kalau saya diam aja, ya terus saya mau sampai kapan kayak gini terus gitu. Eh, saya juga ya sebagai wanita nggak mau lah dilecehkan seperti itu, Mbak. Oke, sudah sepekan ini apa yang terjadi dalam hidup Anda? Ketika banyak sorotan perhatian publik juga mempertanyakan mungkin niat atau mungkin intensi, motivasi Anda untuk melakukan pelaporan begitu ya. Apa memang sudah sangat kuat begitu ya, paling tidak perhatian atau mungkin dorongan juga untuk melapor atau memang dari Anda sendiri sebenarnya? Ya terutama dukungan dari keluarga juga, dari orang-orang terdekat. Karena saya juga udah begitu sakit hati ya, apa sih namanya, kayak sering modus-modus kayak gitu kan, saya juga punya harga diri yang nggak mau gitu kayak di modus dipegang-pegang tangan kayak gitu, nggak mau. Makanya ya udahlah saya berani buat speak up kayak gini gitu biar Iya. si Pelaku ya atau si pelak terlapor ya? iya Terlapor. itu jera gitu, nggak Oke. gitu-gitu lagi kayak yang lain. Saya boleh klarifikasi ya, apa saja bentuk pelecehan atau kekerasan seksual yang Anda derita nih dari terlapor? Dia sempat pegang-pegang tangan saya kayak, ih tangan kamu lembut ya, ih apa sih kata aku gitu kan ya. Ya sempat kayak modus-modus pegang tangan tapi sama saya ditarik gitu. Saya juga kan gak mau ditarik-tarik gitu kan. Kayak dia, apa sih gitu kan, kamu tangannya lembut banget sih kayak gitu kan. Gak pernah ini ya, gak pernah cuci ya, gak pernah nyuci ya, aku tangannya lembut banget gitu Mbak, kayak gitu Jadi modus. fisik sudah begitu ya? Udah, Secara sempat. verbal sudah? Udah, Baik di mungkin mengirim pesan begitu ya ataupun Iya. secara langsung? Kebanyakannya sih secara langsung, secara lisan dia Oke. ngajak-ngajaknya. Tapi ngajak-ngajaknya tuh pengennya berdua mulu. Kalau diajakin bareng-bareng gak mau, dia selalu nolak. Oke. Sejauh ini bagaimana dari pihak terlapor? Ada komunikasi tidak? Gak ada, karena dari aku pun gak membatasi komunikasi Mbak. Tapi Ya, sudah mempunyai bukti yang dipegang oleh ada, Mbak Ade ya? ya ada. Dari Oke. bukti chat. Nah, waktu wawancara kerja juga sama terlapor atau sama pihak lain? Iya, sama terlapor. Dari awal masuk kerja kenal dengan terlapor sebagai penerima Mbak Ade? Iya gitu. Oke, ada sekitar 6 bulan berarti ya? Ya sekitar 6 bulan. Dari November 2021? 2022. Sorry, mohon maaf, dari 2022. Oke. Iya. Mbak Ade bekerja, mohon maaf, di situ memang sebagai outsource ya, ini ya kita lihat ya. Nah, ada hubungan langsung nggak dalam pekerjaan? Setiap hari harus berkomunikasi dengan terlapor atau bagaimana? Nggak ada. Jadi di tempat kerja itu nggak ada hubungan sama dia. Kita tuh pisah gitu, Ya, jauh artinya jaraknya. tidak ada tanggung jawab Anda untuk melaporkan pekerjaan setiap minggu atau bagaimana kepada terlapor? Nggak ada. Oke, jadi banyak komunikasi itu dilakukan oleh terlapor dulu kepada Anda? Iya betul. Oke, nah sekarang yang ingin dikejar oleh Mbak Ade apa? Aku pengen cari keadilan aja sih Mbak. Terus aku juga pengen kerja bener-bener, cuma pengen kerja gitu. Karena aku juga kan butuh buat makan, buat sehari-hari gitu. Oke. Jadi di situ juga aku juga kan entar bukan berarti mengiyakan gitu. Oke. Iya, karena entar tuh karena aku juga butuh kan pekerjaan gitu. Oke, statusnya saat ini gimana Mbak Ade dalam pekerjaan? Sudah tidak bekerja lagi? Sudah tidak bekerja. Oke, setelah ditolak seperti itu, lalu terlapor tidak memperpanjang kontrak? Iya. Oke, dan Mbak Ade tidak meneruskan juga ya? Iya. Sudah ya? Oke. Nah, ternyata ini kan tidak viral karena Mbak Ade ya? Iya. Jadi ini bagaimana awal mulanya justru jadi perhatian publik yang dari kacamata Mbak Ade ini? Iya, kebetulan kan kasus staycation ini kan emang lagi viral ya. Kebetulan kan emang aku merasakan ini gitu kejadian, tapi aku mencegah gitu, waspada. Kalau aku punya firasat tuh, wah ini kayak mau macem-macem gitu ya. Mau macem-macem gitu. Jadi aku tuh di situ buat coba mencegah gitu, Iya. karena berita ini juga udah banyak kan ya dibaca-baca. Terus makanya
dari situ ya udah aku berani buat lapor gitu sebelum Jadi, terjadi gitu. Berarti lapor bukan memviralkan terlebih dahulu. Iya lapor dulu. Oke, jadi klarifikasinya adalah kasus ini mencuat karena Mbak Ade lapor dulu ya. Iya bukan pengen pansos, bukan pengen Viral dan lain-lain. atau apa karena ya emang kayak udah keterlaluan aja gitu kayak gitu. Kalau misalkan mungkin kalau misalkan aku mengiyakan udah terjadi ya. Kalau saya kan menolak gitu di sini tuh menolak karena emang bener-bener nggak mau gitu. Oke, baik Mbak Ade. Saya mau tanya karena saya tahu yang dialami Mbak Ade juga ternyata tidak sampai situ ya. Masih terus lagi setelah viral kemudian malah justru banyak juga yang pro dan kontra dengan kondisi Mbak Ade.